Bapak Ibu, pernah terpikir tidak? Kenapa mobil klasik makin tua makin mahal, tapi perawatannya tidak bisa sembarangan? Tubuh kita di usia 60 plus itu persis mobil mewah klasik. Mesinnya masih hebat, tapi kalau diisi bahan bakar yang salah saat sahur, seperti cuma teh manis atau roti, mesinnya bakal mogok di jam 10 pagi. Akibatnya apa? Badan gemetar, pusing, dan pingsan sebelum duhur. Di video ini, saya akan bongkar rahasia bahan bakar Pertamax Turbo Alami agar mesin tubuh Bapak Ibu tetap gaspol sampai maghrib tanpa loyo. Sebelum kita bongkar rahasianya, yuk like dulu video ini sebagai bentuk syukur atas nikmat sehat hari ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan resep sehat lainnya. Komen di bawah ini, Bapak Ibu dari kota mana dan biasanya sahur pakai menu apa? Mari kita saling menyapa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih makin bertambah usia, kalau puasa sedikit saja rasanya kepala mau pecah atau tangan mulai gemetar seperti kedinginan? Banyak yang bilang, itu faktor umur dok. Betul, tapi secara medis, ada penjelasan yang sangat krusial yang wajib Bapak Ibu pahami agar tidak salah penanganan. Di dalam tubuh kita ada yang namanya glukosa atau gula darah. Ini adalah bensin utama otak dan otot kita. Masalahnya, pada usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sehebat dulu dalam menyimpan cadangan bensin ini. Ibarat tangki bensin mobil lama, sudah mulai banyak kerak dan kapasitasnya mengecil. Fenomena tangan gemetar dan keringat dingin itu dalam dunia kedokteran disebut hipoglikemia. Ini terjadi karena Bapak Ibu salah memilih menu sahur. Saat sahur, mungkin Bapak Ibu makan yang manis-manis atau nasi putih terlalu banyak. Memang kenyang, tapi itu adalah karbohidrat cepat serap. Gula darah Bapak Ibu akan melonjak tinggi dalam 1 jam, lalu anjlok terjun bebas saat jam 9 atau 10 pagi. Nah, saat gula darah terjun bebas itulah, otak kita berteriak minta tolong. Efeknya, kepala pusing, pandangan kabur, dan tangan gemetar karena otot kehilangan pasokan energi seketika. Belum lagi masalah dehidrasi. Bapak Ibu harus tahu, komposisi air dalam tubuh lansia itu menurun dibanding anak muda. Kita lebih cepat haus, tapi syaraf rasa haus di otak kita justru mulai tumpul. Jadi, seringkali Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat kekurangan cairan, tapi merasa tidak haus. Inilah yang membuat tekanan darah tidak stabil, kadang naik drastis, kadang drop, yang bikin kita merasa limbung atau ngeliang saat mau berdiri dari sujud. Bayangkan, jika kondisi ini dibiarkan setiap hari selama 1 bulan penuh, ginjal kita akan bekerja ekstra keras, dan jantung akan berdetak lebih kencang hanya untuk memompa darah yang mengental karena kurang air. Jadi pusing dan gemeter itu bukan sekedar lemas biasa. Itu adalah alarm darurat dari tubuh bahwa mesin Bapak Ibu sedang dalam bahaya. Sampai di sini, siapa yang sering merasakan kepalanya ngeliyeng atau berputar saat jam 11 siang? Atau ada yang merasa jantungnya berdebar kencang padahal cuma duduk santai? Yuk, like video ini kalau Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa komen, ceritakan keluhan apa yang paling sering muncul saat Bapak Ibu puasa. Saya ingin tahu agar bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Dan bagi yang baru bergabung, klik subscribe sekarang agar tidak ketinggalan bab selanjutnya yang akan membahas menu ajaib untuk mengatasi masalah ini. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita tahu kenapa badan bisa gemetaran, sekarang kita bahas solusinya. Kuncinya ada pada apa yang Bapak Ibu kunyah saat jam sahur. Kita sering dengar kata karbohidrat, tapi tahukah Bapak Ibu kalau karbohidrat itu punya kecepatan yang berbeda-beda di dalam perut kita? Ibarat menyalakan api unggun, ada kayu yang cepat sekali terbakar habis seperti kertas, tapi ada juga kayu jati yang apinya awet, tenang, dan bertahan sampai pagi. Nah, makanan yang selama ini banyak kita konsumsi seperti nasi putih pulan, roti putih, atau bubur sumsum itu ibarat kertas. Dibakar sebentar, apinya besar, gula darah melonjak, tapi 1 jam kemudian langsung padam, tenaga habis. Itulah sebabnya jam 10 pagi Bapak Ibu sudah merasa loyo.
Rahasia agar tenaga awet sampai maghrib adalah dengan memilih karbohidrat kompleks. Ini adalah jenis karbohidrat yang dilepaskan pelan tapi pasti. Di dalam usus Bapak Ibu, makanan ini akan diserap sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, sehingga bensin di tubuh Bapak Ibu tidak langsung habis di pagi hari. Apa saja contohnya yang mudah didapat di pasar? Pertama, ubi jalar dan singkong. Ini adalah harta karun lokal kita. Ubi lubus memiliki serat yang sangat tinggi. Serat inilah yang bertugas sebagai rem agar gula tidak cepat masuk ke darah. Kalau Bapak Ibu makan ubi saat sahur, tenaga itu akan keluar pelan-pelan sampai siang, bahkan sore hari. Kedua, nasi merah atau nasi coklat. Saya tahu banyak Bapak Ibu yang merasa nasi merah itu keras dan tidak enak. Tips dari saya, rendam nasi merah semalam sebelum dimasak, atau campur dengan sedikit nasi putih di awal masa transisi. Nasi merah mengandung vitamin B yang sangat tinggi, yang fungsinya membantu mengubah makanan menjadi energi untuk syaraf-syaraf kita. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang giginya mungkin sudah mulai sensitif atau sulit mengunyah, saya sangat menyarankan oatmeal atau gandum. Tapi ingat, jangan pakai oatmeal instan yang tinggal seduh air panas, karena itu gulanya tinggi. Gunakan rolled oat, masak sebentar di atas kompor, tambahkan sedikit garam dan suiran ayam agar menjadi bubur gurih. Ini akan membuat perut terasa kenyang penuh dan tenang, tidak kembung, dan tenaga pun stabil. Prinsipnya sederhana. Makin sulit makanan itu dihancurkan oleh mesin penggiling, yaitu gigi dan perut, biasanya makin bagus untuk ketahanan tenaga. Jangan manjakan perut dengan makanan yang terlalu lembek dan manis saat sahur, karena itu justru akan menyiksa Bapak Ibu di siang hari. Mari kita ganti kertas dengan kayu jati, agar api semangat ibadah kita tetap menyala sampai beduk maghrib tiba. Nah, di antara ubi, singkong, atau nasi merah, mana yang paling Bapak Ibu sukai? Atau mungkin ada resep rahasia keluarga yang sering Bapak Ibu masak? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya sangat ingin belajar dari pengalaman Bapak Ibu di rumah. Jangan lupa like video ini jika penjelasan api unggun tadi memudahkan Bapak Ibu memahami cara kerja tubuh. Dan bagi yang belum, klik subscribe, karena di bab selanjutnya kita akan bahas semen tubuh kita, yaitu protein, agar otot tidak pegal-pegal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika karbohidrat tadi kita ibaratkan sebagai bensin atau kayu bakar, maka protein adalah material bangunan dari tubuh kita. Bayangkan tubuh Bapak Ibu seperti sebuah rumah. Semakin bertambah usia, dinding-dinding rumah itu pasti ada yang retak, semennya mulai rontok, dan pondasinya mulai goyah. Nah, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami apa yang disebut sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot secara alami. Inilah alasan kenapa banyak lansia merasa badannya ringkih atau gemetar saat berdiri lama untuk sholat tarawih. Otot kita mengecil, sementara beban tubuh tetap sama. Saat kita berpuasa selama bebelasan jam, jika asupan protein saat sahur tidak cukup, tubuh kita akan memakan ototnya sendiri untuk bertahan hidup. Itulah yang membuat Bapak Ibu merasa lemas sekali, kaki terasa pegal-pegal, dan punggung terasa tidak kuat menopang badan di sore hari. Oleh karena itu, protein saat sahur bukan sekedar pelengkap atau teman makan nasi, tapi ini adalah pondasi. Protein memberikan rasa kenyang yang paling lama dibandingkan makanan lain. Mengapa? Karena protein memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh lambung kita. Ini adalah kabar baik, artinya perut Bapak Ibu tidak akan cepat terasa kosong di siang hari. Lalu, apa sumber protein terbaik untuk Bapak Ibu? Saran pertama saya, yang paling murah dan mudah adalah telur rebus. Ingat ya Bapak Ibu, direbus, bukan digoreng dengan minyak banyak. Kenapa? Telur memiliki skor protein yang sempurna untuk diserap tubuh manusia. Putih telurnya mengandung albumin untuk menjaga cairan darah. Dan kuning telurnya mengandung lecitin yang baik untuk fungsi otak agar Bapak Ibu tidak cepat lupa atau pikun. Cukup 1 atau 2 butir saat sahur, itu sudah menjadi jangkar yang kuat bagi tenaga Bapak Ibu.
Berikutnya adalah ikan kukus. Ikan, terutama ikan laut atau ikan sungai seperti gabus, sangat kaya akan protein yang mudah dicerna oleh usus lansia yang mulai sensitif. Ikan juga mengandung omega-3 yang sangat bagus untuk menjaga kelenturan pembuluh darah Bapak Ibu agar tidak kaku, sehingga resiko stroke atau darah tinggi saat puasa bisa kita tekan. Jangan lupa juga tahu dan tempe. Ini adalah kebanggaan kita. Tempe adalah makanan super karena melalui proses fermentasi. Artinya, proteinnya sudah setengah dicerna oleh kapang baik, sehingga saat masuk ke perut Bapak Ibu, usus tidak perlu kerja rodi lagi untuk menyerap nutrisinya. Tempe kukus atau bacem tanpa santan pekat adalah pilihan juara untuk sahur. Satu tips penting, hindari protein dari daging merah yang terlalu banyak lemak atau daging olahan seperti sosis atau kornet saat sahur. Makanan tersebut mengandung banyak garam dan pengawet yang justru akan menyerap air dalam tubuh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan merasa sangat haus saat matahari mulai naik. Pilihlah yang alami, yang dimasak dengan kasih sayang, dikukus, direbus, atau ditumis ringan. Dengan pondasi yang kuat, insya Allah, Bapak Ibu bisa tetap tegak beribadah tanpa merasa badan layu sebelum waktunya. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya lebih suka protein yang mana? Lebih tim telur rebus atau tim tempe bacem nih? Tulis di kolom komentar ya. Saya ingin tahu menu protein favorit Bapak Ibu di rumah. Dan kalau penjelasan ini membuat Bapak Ibu tersadar pentingnya protein, yuk klik tombol like-nya. Bagi yang merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman di pengajian atau grup WhatsApp keluarga, jangan ragu untuk klik tombol share. Mari kita sehat bareng-bareng. Sekarang, yuk kita lanjut ke bab yang paling krusial bagi ginjal kita, yaitu bab 5 tentang teknik hidrasi 222. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sampai pada bagian yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi kita yang sudah usia 60 tahun ke atas, yaitu masalah cairan dan rasa kantuk. Pernah tidak Bapak Ibu merasa sudah minum banyak saat sahur, tapi baru jam 8 pagi tenggorokan sudah kering keronta? Atau sebaliknya, Bapak Ibu takut minum banyak karena malas kalau harus bolak-balik ke kamar mandi, apalagi saat sedang sholat. Di usia lansia, ginjal kita memiliki cara kerja yang berbeda. Jika Bapak Ibu minum air 1 liter sekaligus dalam waktu singkat, seperti saat mau imsak, ginjal akan menganggap itu sebagai banjir dan langsung membuangnya lewat air kencing. Hasilnya, Bapak Ibu hanya numpang lewat saja airnya, tapi sel-sel tubuh tetap kehausan. Inilah rahasianya, formula 222. Ini adalah cara minum cerdas agar air terserap maksimal ke otot dan otak, bukan cuma ke kandung kemih. 2 gelas pertama. Minumlah saat Bapak Ibu baru bangun tidur untuk sahur. Ini gunanya untuk membangunkan organ tubuh dan mencuci sisa-sisa metabolisme semalam. 2 gelas kedua. Minumlah di sela-sela atau setelah makan sahur. Air ini akan membantu proses pencernaan karbohidrat kompleks dan protein yang kita bahas tadi. 2 gelas ketiga, minumlah setelah sholat subuh atau sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas pagi. Dengan cara mencicil seperti ini, tubuh Bapak Ibu punya waktu untuk menyerap air ke dalam jaringan secara perlahan. Ibarat menyiram tanaman, jangan diguyur satu ember, tapi disiram pelan-pelan agar meresap ke tanah sampai ke akarnya. Lalu bagaimana dengan rasa ngantuk yang luar biasa setelah sahur? Banyak dari kita yang merasa habis makan sahur, mata rasanya berat sekali dan ingin langsung tidur lagi. Hati-hati Bapak Ibu, langsung tidur setelah makan adalah musuh bagi lambung lansia. Itu bisa menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan atau GERD yang bikin dada terasa sesak dan mulut terasa pahit. Cara melawannya adalah dengan gerakan ringan 5 menit. Tidak perlu lari pagi, cukup duduk tegak di kursi, lakukan peregangan leher ke kanan dan ke kiri, putar bahu, atau jalan santai di dalam rumah. Kenapa ini penting? Saat kita bergerak, jantung akan memompa oksigen lebih banyak ke otak. Ngantuk itu tandanya otak kita kurang oksigen karena darah lebih banyak lari ke perut untuk mengolah makanan. Dengan bergerak sedikit saja, oksigen terbagi ke otak, mata jadi melek, dan Bapak Ibu akan merasa segar sampai siang hari. Satu lagi tips anti-haus.
Hindari kopi dan teh pekat saat sahur. Kopi dan teh bersifat diuretik, artinya mereka memaksa ginjal membuang air lebih cepat. Kalau Bapak Ibu minum kopi saat sahur, jangan heran kalau jam 9 pagi sudah merasa lemas dan sangat haus. Gantilah dengan air putih hangat atau air rendaman kurma, air nabis, yang sangat baik untuk menjaga stamina. Nah, siapa di sini tim habis subuh langsung tidur? Ayo jujur saja ya, coba komen di bawah. Setelah nonton video ini, apakah Bapak Ibu berani mencoba tantangan 2-2-2 dan tidak tidur setelah subuh besok? Yuk, like video ini kalau Bapak Ibu merasa tips 2-2-2 ini sangat masuk akal dan mudah dipraktikkan. Jangan lupa subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan bab terakhir, yaitu bab 6, tentang pesan penutup yang menyentuh hati, agar puasa kita tahun ini bukan cuma dapat lapar, tapi dapat berkah. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini. Kita sudah bahas tentang bensin ubi yang awet, fondasi protein telur yang kuat, hingga rumus air 2-2-2. Namun, saya ingin menutup video ini dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar urusan perut. Di usia kita yang sudah melewati angka 60 tahun, setiap tarikan nafas adalah anugerah, dan setiap detik di bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas yang mungkin tidak semua orang dapatkan. Kita harus sadar bahwa kesehatan yang kita upayakan lewat sahur yang benar ini tujuannya bukan agar kita sombong karena badan masih kuat, bukan pula agar tidak lapar. Tujuan utama kita menjaga kesehatan adalah agar ibadah kita lebih berkualitas. Bayangkan Bapak Ibu, betapa indahnya jika saat sholat tarawih, lutut kita tidak terlalu sakit karena otot kita dijaga oleh protein yang cukup. Betapa khusyuknya tadarus kita jika kepala tidak pusing karena gula darah yang stabil. Betapa tenangnya zikir kita jika tubuh tidak gemetar karena dehidrasi. Puasa di usia lanjut adalah pembuktian kita kepada Sang Pencipta. Kita memberikan yang terbaik dari sisa usia kita. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan tubuh ini dengan pola makan yang sembarangan saat sahur. Menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari menjaga amanah Allah. Hati yang tenang akan lebih mudah didapat jika tubuh dalam kondisi nyaman. Kesimpulannya sederhana, Bapak Ibu. Perlakukan tubuh seperti mobil klasik. Berikan bahan bakar ubi, singkong atau nasi merah agar tenaga awet. Bangun fondasi otot dengan protein telur rebus atau tempe agar tidak ringkih. Gunakan rumus 2-2-2 untuk hidrasi dan lawan rasa kantuk setelah subuh dengan gerakan ringan agar oksigen lancar ke otak. Mari kita niatkan sahur kita besok pagi sebagai bagian dari ketaatan. Setiap suap makanan sehat yang Bapak Ibu makan, insya Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa Bapak Ibu telah berusaha menjaga raga ini demi menyempurnakan ibadah kepadanya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai detik ini. Kehadiran Bapak Ibu di kolom komentar selalu menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berbagi. Sebelum berpisah, yuk like sekali lagi video ini sebagai tanda kebersamaan kita. Bagi yang belum, klik subscribe agar kita bisa terus sehat bareng-bareng di video selanjutnya. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sejawat. Satu informasi yang Bapak Ibu bagikan bisa jadi jalan kesehatan bagi orang lain. Akhir kata, saya mendoakan agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang paripurna, puasa yang diterima, dan hati yang selalu dipenuhi ketenangan. Saya Dr. Darmawan, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.